Ya, dimulai dari Bro Dani ya, Danis Topi Panda ya 25, harga wajar PTMP dan nasi ya. Nanti kita bahas ya untuk, harga wajarnya ya. Sesinya sesi besok mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa besok ya. Terus untuk Bro Surya Motor ya, selamat sore sore, cek saham Das 4316 apa kemahalan? Sudah dibahas coba teman-teman, dicek dulu ya, karena udah saya jelaskan, posisi das itu sekarang di mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman di atasnya atau di bawahnya, nah teman bisa mengartikan sendiri. Nanti teman-teman, "Oh iya, harga saya ternyata masih oke," gitu teman-teman. Sudah saya jelaskan, silakan dilihat dulu teman-teman ya untuk das itu ya. Oke teman-teman untuk das seperti itu ya. Sudah saya jelaskan posisinya di mana dia. Nanti teman-teman lihat di sini aja nanti nih, das itu ya. Sudah saya jelaskan kalau untuk das itu teman-teman ya. Nah, kalau istilah teman-teman perhatikan ya, das itu kan saya bilang posisi, dia itu harga sekarang itu kalau teman-teman posisinya sekarang berapa? 4310 ya. Nah, itu yang kalau dari 4126 teman berarti harganya, harga ke atas itu harga mahal, kalau sini harga murah. Tapi posisinya itu si das itu lagi di nah ini kan 4300 teman-teman ya, kalau 4310 kan harga sekarang ya 4310 ya? 4310, jadi posisinya dia itu udah harga premium teman-teman ya, harga mahal dikit cuma kan masih ada istilahnya ada kesempatan bisa ke atas teman-teman ya. Silakan dicek dulu teman-teman ya, sudah, saya jelaskan dicek dulu untuk videonya ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya, udah saya cek ya tadi ya. Untuk Becip, nanti kita bahas Becip dari Bro Sawa Ahmad, salam sehat dan sukses selalu, amin, terima kasih Bro ya. Terus untuk, Bro Henry Gosiman ya, nuhun ban bahas NTP baik, sama-sama Bro ya. Baik teman-teman, terima kasih Bro Ahmad ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus sama keluarganya. Terus untuk Bro History Ozol, terima kasih udah bahas JHD, MBMA sudah masuk watchlist, kalau nggak salah udah masuk watchlist deh. Ya udah masuk watchlist teman-teman, nanti kita bahas ya. Terus untuk sahabat Jian 5123, lihat garis EMA dan baru kita pakai aplikasi apa. Oke, kita lihat ya nanti ya. Di sini teman-teman ya, perhatikan di sini. Jadi untuk sahabat sahabat Jian ya, nanti masuk ke sini aja Bro ya. Nah, masuk ke playlist, nanti cari yang namanya cara, teman-teman sini nih. Nah, cara nih, lihat playlist lengkap. Nah, saya sudah jelaskan semuanya di sini dari mulai settingan semuanya pakai aplikasi, nama aplikasinya ini, teman-teman. Nah, nih ya nama aplikasinya ini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Semuanya di playlist ini sudah saya jelaskan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, teman-teman ya. Silahkan aja teman-teman baca dulu. Lihat dulu videonya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, teman-teman sudah terjawab itu ya untuk indikator dan aplikasi untuk lihat MA ya. Naik minta update nanti kita bahas untuk naik karena, sekarang lagi nge-watchlist dulu sudah di-watchlist dulu teman-teman ya. Selamat hari libur sama-sama dari Sispeni Yustika ya, bahas parent dan Fahrenway. Untuk parent-nya oke kita akan bahas, tapi untuk Fahrenway-nya tidak saya bahas. Saya tidak membahas waran teman-teman ya. Terus untuk Rudy 8542 untuk Kaizen nanti kita bahas. Dari Bro Wangi Padi ya, dari Adro kita akan bahas, dari Bro Mustaqirin terima kasih Bro ya selama ini ya, selalu memberikan, masukan yang sangat luar biasa. Terus dari siapa nih, dari Bro Rizky Wahyudi ya, makasih banyaknya, sama-sama ya, terus berbagi baik. Saya bikin kebermanfaatan dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat teman-teman ya, buat diri saya pribadi dan untuk, teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga nanti kalau teman-teman sudah menemukan cara biasanya teman-teman ya, biasanya, teman kita, seperti Bro user itu dia bisa mengembangkan. Nah, itulah yang saya inginkan teman-teman. Saya itu pembukanya teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah masuk ke situnya teman-teman bisa mengembangkan. Nanti juga kalau seiring dengan waktu teman-teman bisa mengambil keputusan sendiri loh teman-teman ya. Oke? Untuk dari saya seperti itu ya. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Salam terus untuk keluarga di rumah untuk Bro Fikri ya. Rizky ya, Rizky Wahyudi. Dari Ari Wibowo 211089 tolong bahas saham Mister PP. Nanti kita bahas ya untuk Mister PP. Dari Bro Daniel nih, ingat PTP masih akan nanjak ke PBB karena nanjak tidak mungkin sebentar pasti bertahap. Betul teman-teman ya.
ikutin aja terus teman-teman MA-nya ya. Dari Bro Ragia nih. Nah, Acesku average 785, untung baru beli dikit jadi aku biarin. Nanti aku average nunggu candle bagus atau nunggu MA saja, betul ya. Nanti kalau sudah MA-nya sudah mulai masuk ke daerah up ataupun daerah untuk masuknya, silakan bisa average di situ teman-teman ya. Untuk Bro Hasan Rusal ya 5973, nitip oleh saham ikan habis lepas FCA. Nanti kita bahas teman saham ikan ya habis lepas FCA. Oke, mungkin seperti itu aja. Akan kita bahas lagi emiten punya teman-teman yang lainnya. Sementara kita bahas dulu yang sudah nge-watch dulu ya. Ada BMTR teman-teman ya. BMTR. Oh iya, makasih teman-teman ya yang telah memberikan komentar, yang like, yang share juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua emiten yang saya bagikan adalah teman-teman milik teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama di rumah. Oke, BMTR dari pungutan dulu teman-teman, pungutan bandar lokalnya. Kemarin sempat mungut sekali, teman terus keluar lagi ya. Jadi teman-teman nih, mungut agak banyak sih lumayan teman 28-an ya. Keluar 14 berarti tinggal setengahnya lagi barang dari si bandar lokal. Nah, nanti untuk poren teman-teman, poren cenderung ngejual ya, ada pemasukan sedikit langsung ngejual. Ini tanda penurunan belum ditembus teman-teman ya. Jadi ketika dia ada tanda penurunan di sini cenderung dia mantul, makanya tunggu aja soalnya sekarang itu dalam posisi MA10 di atas candle dan MA20 masih di atas, artinya belum ada konfirmasi untuk up lagi karena masih posisinya MA10-nya masih di atas. Tapi ini secara MA masih menuju ke atas teman-teman ya. Saya pikir sini bisa teman-teman bisa up ya. Soal tanda kenaikan sudah dibikin di sini nih. Kecuali kalau sudah dibelokkan ya, ini tanda kenaikan di angka 148. Ini tanda penurunannya hanya bagus teman-teman nih, pas penurunannya di apa namanya dipantulkan di situ ya. Tapi sekarang tunggu konfirmasi aja sampai MA-nya berada di bawah candle teman-teman. Karena tanda penurunan sudah dibikin sama di angka 141 ini ya. Ini 141 adalah tanda penurunan dia nih di sini. Ya. Jadi kalau dia bawa ke angka sini masih santai, sini juga masih santai, masih di area supportnya. Tapi kalau sudah mulai jebol 137 hati-hati aja. Tapi tanda kenaikan sudah dibikin, MA10 juga masih menghadap ke atas. Tinggal ada dorongan aja dikit teman-teman ya. Harga sudah disentuh dengan shadow ya, tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena belum menembus teman-teman ya. Nanti kalau sudah ketemu dengan body baru kita akan cabut. Dan tanda-tanda kenaikannya sudah saya bikin juga di angka 172, di angka 179. Dan nanti ada target selanjutnya ada di angka 193. Untuk sementara ini bandar poren lagi keluar dulu ya. Dan bandar lokal ada masuk cuman sebentar aja. Setengahnya sudah keluar. Tunggu konfirmasi aja sampai batu-batu CMA sebelumnya masuk ke atas dulu teman-teman. Biar si MA10 sama MA20 di bawah kanal dulu. Oke teman-teman, tapi sudah lagi uptrend teman-teman, perhatikan step 1, step 2, step 3. Nah, ada kalau dia ada pantulan jadi step 4. Kalau dia istilahnya gagal berarti gagal di step 3. Dia akan turun lagi bisa ke step 2 ke angka 125. Dari sini kan masih ada tanda-tanda penurunan teman-teman untuk BMTR ini. Kita lihat BMTR posisinya di mana. BMTR posisi murah banget teman-teman. Nah, dia biasa kecenderungan ke harga murahnya ketembus 369. Kalau teman-teman pingin ya kejauhan katanya, oke. Nanti teman-teman bisa di harga standarnya di sini nih, 249 atau ini masih aman. Nah, di sini teman-teman ya, di sini nih 240-an ya, mungkin bisa ketembus itu. Tapi kalau mau harga murahnya bisa ini teman-teman ya, ini harga murahnya bisa ketembus nih untuk si BMTR ini. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu, ini juga sudah murah banget. Jadi cenderung dia dijual di harga murah dan murah banget. Targetnya ke harga murahnya aja. Ini harga murah di angka 369. Ya, saya 369, saya 369. 369. Nah, di sini kita kasih tanda di sini 369. Nah, 370 aja ya. Biar pas, teman-teman. Ini harga murah. Harga murah harga murah saya tulis saja harga murah di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, saya udah ini saya tulis tanggal berapa nih sekarang. Nah
Ini penulisannya teman-teman, oke. Target saya bisa ke angka sini teman, ke angka 256 itu targetnya teman-teman ya. Ingat teman-teman bersahabat dengan waktu ya, santai aja teman-teman ya. Kalau dia bawa ke bawah lagi posisi murah kok ini teman-teman ya, murah banget malahan ya. Oke, jadi posisi sekarang itu bandar lokal lagi jualan sama bandar Porer dulu ya. Tuna Porer lagi jualan, kalau bandar lokal masih ada setengahnya barangnya teman-teman per hari ini ya. Lanjut kita ke MEDC teman-teman ya. Kita lihat MEDC. MEDC uptrend teman-teman nih. Ini tanda kenaikan sudah ditembus, kita hapus aja teman-teman ya. Nah, tanda kenaikan aja itu ya. Oke. Jadi untuk MEDC sama ini masih posisi uptrend, tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama si bandarnya di angka 1270. Nah, ini tanda kenaikannya teman-teman ya. Dia posisi uptrend. Kalau dia jebol area, turun ke area 1200 pun masih aman. Ya, ini kan ada tanda penurunan nih. Jadi kalau dia jebol ke 1200 masih aman. Jebol ke area 1170 masih aman. Bahkan jebol ke area 1145 pun masih aman. Kecuali kalau sudah jebol area 1110. Nah, itu nggak aman. Selain dia menjemput PR-nya, dia juga sudah melewati lagi MA20-nya gitu. Artinya sudah mulai posisi kurang baik teman-teman ya. Pungutan bandar Poren cenderung keluar, perhatikan di sini ya. 4 hari keluar, tapi barangnya masih banyak teman-teman ya. Jadi mulai tanggal berapa dia ngambil ya? Tanggal 15 Januari ngambil, Januari itu ya. Ya dipulangkan, diturunkan lagi, jualan tanggal 8 April sampai ke tanggal 28 ya. Nah, sudah mulai ngambil lagi. Semenjak dia harganya agak tinggi, sudah mulai dijual lagi. Artinya si bandar lokal masih ada di dalam, si bandar Poren masih ada di dalam, cuman barangnya sudah mulai keluar teman-teman ya. Beda dengan bandar lokal cenderung terus ngambil, walaupun ada pembuangan yang sedikit aja, dibanding dengan pengambilannya lebih banyak bandar lokal teman-teman ya. Oke, kita cek untuk bandar lokal, siapa bandar lokal per hari ini ya. Kita lihat ada domestiknya, ada siapa, ada SS 5,9 miliar, ODIP teman-teman ya. Kita cek yang agak banyak dikit di tanggal 21 sampai tanggal 21. DX, BB, broker bagus semua teman-teman. Yang bagus si DX, si BB bagus teman-teman ya. Kita lihat bandar lokal yang ngebuang siapa tanggal 23. Bandar Porennya yang ngebuang ya. Ada BK, broker bagus juga yang ngebuang teman-teman. Tapi tenang aja, si bandar Poren pun masih banyak barangnya teman-teman. Ini posisi uptrend. Terus sudah saya jelaskan tadi, kita MEDC, kita cek di sini MEDC. MEDC ya. Ini belum dihitung harga wajarnya ya untuk kuartal itunya ya teman-teman ya. MEDC ya, nanti kita cek deh. Nanti kita cek. MEDC ya, MEDC itu dijual di harga mahal teman-teman. Artinya harga murahnya di mana? Harga murahnya di harga tengah. Jadi itu cenderung MEDC itu dijual di harga premium. Premium itu dari tengah ke atas. Nah, jadi teman-teman nanti ini harga murahnya itu di angka 900-an. Karena kecenderungan ketika dia jatuh ke harga murahnya, teman-teman ya, ke harga tengah, nah dia mantul dan dia terbatas harganya ya sampai ke angka 1.600. Ini dalam posisi uptrend. Jadi ini harga murahnya itu di angka 945 teman-teman ya. Ini juga tenang aja kalau ini tinggal setengah lagi contoh, ya udahlah saya ngambil sedikit aja nggak jadi masalah gitu kan. Nah, teman-teman kalau mau istilahnya kalau mau ngambil teman ini kan harga paling bawahnya di angka 926 gitu ya. Teman-teman bisa nunggu aja di bawah, teman-teman di angka sini nih di harga tengahnya, ataupun teman-teman ini kan masih uptrend ya, silahkan aja gitu teman-teman ya. Mungkin targetnya nggak usah jauh-jauh teman-teman. Saya juga target utama di angka 1.400-an aja. Walaupun ada 1.690 targetnya, tapi ke sini aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti saya stop sampai di sini ya. Kalau sudah sampai target utama, berarti saya stop sampai di sini. Nanti kalau udah kelanjutan, lanjutin aja gitu kan. Nah, ini posisinya seperti itu ya, sudah saya jelaskan. Sekali lagi, ini bandar lokal lagi posisi memaaf harga, bandar foreign lagi keluar. Mungkin masih banyak juga bandar foreignnya barangnya. Kalau ngambil dari sini teman-teman ya, dari bulan Januari, mungkin baru dibuang setengahnya, tapi bandar lokal bagus. Secara TA masih posisi uptrend, asalkan jangan jebol area 1.000 lagi ya, cenderung akan downtrend. Tapi kalau masih ditahan di angka 1.140 masih posisi aman. Bahkan di MA200 di sini nih di 1.170 pun masih posisi aman.
Kalau dia jatuh dikit ke 1.200 masih aman, apalagi tren kenaikan sudah dibikin di angka 1.270 dan target yang terdekatnya di angka 1.305 teman-teman ya untuk si MerJ ini. Oke, teman-teman untuk MerJ sudah, kita ke pacar teman-teman ya. Ini pacar ini eee, keterangannya di sini apa nih? Pacar. Bagaimana mulai kena FCA? Nah, sudah mulai kena FCA nih teman-teman. Kita lihat ya untuk pacar ini posisi di mana. Ini pacar ini gini teman-teman ya, pacar ini, ada Kejaksaan Agung teman-teman. Nah itulah, hindarilah teman-teman yang ada kejaksaan. Tapi biasanya kalau emiten-emiten yang di-FCA-kan masih bagus ada masih hidup transaksinya teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti mungkin tinggal pandai-pandai aja, melakukan input, pakai input otomatis aja teman-teman ya. Karena memang si pacar ini kan di sini nih teman-teman nih. Ini Asabri masih banyak jadi masih dikuasain sama asuransi angkatan bersenjata teman-teman ya. Di mana saya lihat di sini teman-teman. Sorry, insider. Nah ini teman-teman ya, kemarin, dia Jaksa Agung teman-teman, berarti sekarang sudah dipindahkan dananya per tanggal Asabri ya, 7 Mei sama tanggal 21 Mei. Berarti sudah mulai diambil sama Asabri nih teman-teman ya, sekitar berapa 26,19 ya persen. Kita cek untuk profilnya berarti sudah mulai diambil teman-teman Asabri, milik Asabri ini. Dulu kalau ada bandarnya teman-teman, ada salah satu orang bandar yang bagus teman-teman ya. Ini sudah di masyarakat sudah banjir teman-teman, sudah lebih daripada 50% ya, sudah mulai banjir. Nah mungkin ini mau diambil teman-teman, mudah sih bisa diambil sama si Asabri lagi ya, biar ini berkurang, biar apa biar di masyarakatnya berkurang. Ini harus ada bandarnya teman, kalau tidak ada bandarnya ya cenderung akan biasa-biasa aja gitu, malahan nih udah kecenderung. Nah kita cek ininya. Oh ya sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk FCA berarti karena ini, 50-nya sudah terlalu lama gitu teman-teman ya. Tapi kalau udah ditransaksikan di FCA teman-teman ya, teman-teman masih bisa melakukan transaksi ya kalau sudah mau di-FCA-kan ya. Kita cek di sini siapa, si pacar ini, nah kelamaan di 50 kalau nggak salah ya. Kita akan nyatet dulu ini kelas berapa teman-teman pacar ini. Pacar yang mana? Kelas 1 masih aman lah teman-teman, kelas 1 mah ya. Ini FCA kelas 1 ya masih aman. Artinya kalau masih aman kan tinggal di angka 50 aja. Kabar positifnya itu teman-teman ya, ketika emiten ini, di-FCA-kan, berarti bisa ditransaksikan beda dengan di angka 50 teman-teman. Cenderung teman-teman standby aja di 50 kan, tidak ada yang makan. Tapi kalau di-FCA-kan masih ada peluang untuk bisa kejual, teman seperti itu ya. Nah kabarnya pacar ini sementara ini ya kabarnya masih ada pembuangan teman-teman dari seorang bandarnya. Jadi bandar sudah melakukan pembuangannya, bukan yang ngambil ya bandar ya dasar bandar. Ini, cenderung kalau udah di-FCA-kan jadi yang ketergantungan sama bandar teman-teman, terutama bandar lokal ya. Nah ini sudah terlihat jelas ya si Kakak ngebuang teman, walaupun sedikit tapi buangannya lumayan di sini teman, terdeteksinya lumayan ya. Ya MIX ini banyak, banyak apa, ini banyak di sini teman-teman ya. Ini banyak masyarakat teman-teman ya, 69 artinya ini, sudah mulai banjir ya. Harus ada yang ngambil banyak teman-teman ini ya, untuk si barangnya. Jadi kalau ini tidak apa namanya, tidak berkumpul di masyarakat terus gitu ya. Ini emiten di-up duluan ya, sayang banget dia di-up duluan teman-teman ya. Untuk harga mentok sampai ke 5.000 bayangin aja ya. Oke teman-teman, si pacar, sudah mulai ditransaksikan FCA, masih ada teman-teman berarti punya kesempatan untuk bisa dijual teman, tinggal antriannya aja ya. Cuma sayang banget sekarang si pacar bukan yang ngambil barang, malahan dia ngeluarin barang ya. Cenderung nahan aja teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya pacar ya. Tapi kalau sudah mulai, Jaksa Agungnya sudah mulai di itu kan, sudah mulai diambil sama Asabri teman-teman, jadi ada kesempatan lah teman-teman ya, tidak ditahan lagi gitu kan. Sudah tadi kan diambil sama Kejaksaan Agung dulu, istilahnya ditahan dulu nih gitu kan. Nah sekarang sudah mulai bisa ditransaksikan. Dan diambil sama Asabri kan sisanya kan, Asabri dulu kan sekitar 25 ya, 25 iya masih banyak sih itunya teman-teman ya. Saya cek dulu sebentar nih.
Oh, masih ada barangnya atau masih apa namanya, di Jaksa Agung masih nyimpen masih banyak barang ya? Asabri nih ngambil 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 ngambil, sudah mulai diakumulasi sama Asabri sih teman-teman, lumayan dah teman-teman ya, dari 25 Asabri ini, sekarang megang 26 kan, 26,19. Mudah-mudahan ini dipindahkan dulu terus, nanti barang-barang yang berserakan di masyarakat diambil. Itu akan jadi kalau sudah berkurang barang di masyarakat teman-teman ya, kemungkinan di-up-nya akan lebih cepat. Ini kan masih banjir artinya, si bandar juga khawatir gitu kan ketika dia di-up kan tiba-tiba dihajar gitu kan, apalagi sama si Asabri dihajar gitu kan. Jadi nggak mau teman-teman ya. Jadi cenderung sebenarnya teman-teman kalau istilahnya tidak bermasalah mah tidak akan ada Kejaksaan Agung gitu kan. Ini LK-nya juga sebenarnya LK-nya, masih bagus, masih aktif teman-teman ya. Beda dengan dia tidak melakukan, pelaporan ya, ini 78 ke 61 masih ada sih, revenue juga masih ada gitu kan. Cuma secara PR ratio negatif kan PR rasionya. Jadi teman-teman kalau yang punya pacar harap bersabar aja ya. Nanti ke depannya hindarin aja teman-teman emiten-emiten yang sudah dikuasain sama Kejaksaan Agung, karena bermasalah itu teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan si Asabri bisa ngambil lagi ya barang-barangnya biar, enak lah kalau sudah, sedikit di masyarakatnya untuk up-nya juga cenderung gampang. Nah karena bandar lokalnya lagi, istilahnya lagi buangan dulu, santai aja teman-teman, ikutin aja, antriin aja kalau pengen teman-teman keluar, kebanyakan teman-teman pengen keluar kan, pengen keluar udah antriin aja, tapi pakai pasang, otomatis aja. Pasang jangan yang jam 10 teman, pasang jam 11 dipasangnya jam 10 ya. Nanti pas, jam 10 lebih belakang langsung ngantri itu teman-teman ya. Usahakan teman-teman pasangnya jam, 10-an lah, 10 tank. Jadi kan, ketika 10, 9.59 kan sudah dicabut lagi tuh, dinolkan lagi gitu kan, cepat-cepat masang tuh nanti pas 10.001 itu, cepet-cepetan siapa server yang paling kuat tuh, kalau servernya kuat, berarti cepat dia bisa antrian pertama bisa kejual teman-teman ya. Oke teman-teman kalau itu pengen jual, kalau pengen beli ya nanti aja, kalau pengen beli mah nanti aja ya. Tapi saran saya sih jangan belilah teman-teman ya. Kalau mau average mungkin nanti juga ya, tunggu dulu normal dulu, normalnya di mana nanti dia teman-teman ya. Nanti juga ada pungutan lagi seorang bandarnya biasa teman-teman ya. Bisa jadi di angka berapa gitu, pinginnya di angka Rp10 ataupun Rp20, nanti, ketahuan itu si bandarnya ngambil lagi teman-teman. Untuk sekarang ini dalam posisi dia pembuangan dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk pacar ya. Tidak cuma FC kelas 1 doang ya. Lalu ada bot, nih bot harusnya, apa namanya, beriringan dengan DOS. Oke teman-teman, bot ini belum ada perkembangan teman-teman ya, masih sideway aja. Cuman sideway, downtrend. Kenapa downtrend? Karena si MA-nya masih posisi di atas teman-teman ya. Jadi sideway downtrend ya. Ini ada ketokohan teman-teman buat ini ya, diambil sama konglomerat kan. Nah, kabar baiknya si buatnya sudah mulai akumulasi lagi nih si Bandar Loka ya. 2 hari ini nih tanggal 27. Kita cek tanggal 27 si Bandar Loka ada CC oh YU sudah mulai masuk teman-teman nih. YU sudah mulai masuk ya, LG juga sudah mulai masuk, udah bagus nih. Nah, Smart Money kemarin sudah mulai ngumpul, nah tinggal tunggu aja. Smart Money ngumpul tinggal tunggu aja. Bandar Foreign juga sudah ngambil, terus si lokal, maaf pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, artinya masih diakumulasi. Bandar lokal sudah mulai akumulasi, Smart Money ada, ya tinggal waktunya aja ya. Tinggal nunggu waktunya aja. Target yang terdekat di angka 140. Teman-teman kalau mau target yang tanda kenaikannya silahkan aja ke angka 124, ke angka 128, kalaupun ke angka 134. Nah, hati-hati kalau dia sudah mulai jebol yang saya gariskan teman dia berapa nih? Di 110 ya, hati-hati kalau semua jebol bisa ke bawah teman, bisa ke arah 97 ya. Ini posisinya santai aja dulu teman-teman, upayakan nanti si kandangnya sudah berupaya ke atas ya, atau sudah bisa di sini lah di angka 117 lah teman-teman ya. Situ kan ada tanda-tanda kenaikan ya. Tapi kalau ke atas lebih dikit akan lebih enak lagi. Jadi, udah ketahuan di 118, 120, nah itu mungkin sudah mulai uptrend ya, karena sudah dimulai EMA sebelumnya sudah pastikan di bawah candle teman-teman ya. Oke? Ya untuk buat ini posisi lagi sideway dulu, Smart Money sudah mulai masuk, secara teori harus sudah bisa di-up. Bandar lokal sudah mulai ngambil sejak dia kemarin jualan, tetapi, bandar foreign cenderung ngambil tapi ada pembuangan hanya sedikit aja. Ya secara teori harusnya bisa di-up teman-teman, tinggal tunggu waktunya aja.
Oke, teman-teman untuk Sage teman-teman ya. Sage katanya sudah mulai siap-siap di-suspend. Kata teman kita cek ya Sage bagaimana, sudah ada tanda-tanda belum? Sage, ini Sage teh kelas berapa sih Men? baca kelas 1 ya? Masih ada transaksi ya kita tanggal 30 nih teman-teman ya. Si Sage malahan si Forennya malah buangan ya, ini secara TA udah mulai bagus, malah buangan si Barang Lokalnya nih ya. Barang Lokal sedang buangan teman-teman ya untuk beberapa hari nih, sekitar 4 harian ya buangan ya. Kemarin padahal sudah ngambil lagi, ya tidak mau. Berarti dia si SAG cenderung pingin dijual di harga FCA ya teman-teman yang di atas 50 average aja teman-teman ya, kalau pengen keluar average aja, kalau kalau enggak, kalau, ya udahlah saya tidak mau average gitu kan, udah saya sudah ikhlas gitu kan, silahkan aja teman-teman ya, untuk, bisa teman-teman, melakukan yang namanya antrian aja. Tapi kalau teman-teman masih yakin, kita cek dulu di sini nih, bagaimana keuangannya ya, LK-nya bagus nggak? Nah, LK-nya itu cenderung kuartal 1 malahan rugi 1 miliar. Kita lihat revenue, revenue-nya menurun teman-teman ya. Dalam sebuah usaha sih bagus teman-teman ya. Ada naik ada turun, cuma kalau turun terus juga kurang baik juga gitu kan. Nah ini untuk equity-nya 287 tapi hutangnya sedikit, jadi masih boleh punya nilai positif lah teman, dari cuma 0,08 masih. Sage ini masih posisi aman ya untuk LK walaupun revenue-nya menurun dan cenderung net income-nya juga meningkat, kerugiannya nggak jadi masalah, yang penting dia bisa memberikan laporan keuangannya sudah bagus teman-teman ya. Emiten-emiten yang bermasalah bisa melaporkan keuangan itu sangat baik teman-teman. Artinya si Bandar si Bandar Lokal ataupun Foreign masih bisa memaaf harganya ya. Oke teman-teman untuk sementara ini seperti itu ya informasinya bahwa Sage ini dalam posisi ada pembuangan sedikit daripada Bandar Lokalnya. Tapi secara tes masih posisi mau uptrend teman-teman ya. Secara TA bagus tapi secara pungutan tidak baik ya. Sudah cenderung ini ada poren dikit teman-teman ya. Kalau nggak salah tanggal 21 siapa coba deh. Porennya siapa sih yang ngambil? SQ teman-teman 30.000 lot ya. SQ itu Bandar Poren KW ya. Istilah kayak CC, Kakak teman-teman atau enggak sekarang si EQ, XL juga sekarang sudah mulai ada Poren KW-nya ya. Oke teman-teman untuk Sage seperti itu ya. Masih ada pembuangan di Surabaya Bandar kembali sudah mulai bagus ya. Berarti cenderung dia mau dijual di harga FCA aja teman-teman ya. Cenderung dia asik dengan FCA. Lanjut ada hit mau tender offer, saya belum lihat bacanya. Hit itu teman-teman ya, ini kepunyaannya itu ya, kepunyaannya Bapak Tommy. Oh lagi ini teman-teman ada di suspend ya, lagi di suspend. Hit di suspend teman-teman ya. Suspensi. Kita lihat LK-nya. LK-nya juga tidak melakukan keuangan di 1 tahun sama satu kuartal ya. Berarti udah 2 kuartal teman dia, kita melakukan laporan keuangan. Utangnya gede teman-teman, perhatikan nih. Ya, utangnya gede. Utangnya sudah kegedean teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk hit ya, ini ada beritanya kemarin tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 11 April teman, udah lama juga ya. Jadi ini beritanya itu hit akan delisting tapi sukarela, artinya Umpus Intermoda ini sudah mengajukan permohonan teman-teman untuk ke BEI ya, untuk delisting, artinya bukan dari bursa yang menyatakan delistingnya tapi dari hitnya sendiri ya. Ini ya. Emiten milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto bakal melakukan penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Announcement tersebut Napan Aji Gustos dan marketing Agnes Mirai ya. Jadi Agnes Mirai ini, jadi ini nanti tender ini berdasarkan catatan ini teman-teman ya, investasi kontan ya. Oke teman-teman, jadi dia akan delisting secara sukarela teman, tunggu sebentar ya. Nah jadi teman sebentar ya. Jadi si hit ini mau delisting sukarela ya. Jadi si hitnya ada yang mengajukan teman-teman ya. Jadi si B langsung melakukan jadi yang perihal permohonan suspensi sementara perdagangan saham ini. Melalui keterbukaan informasi tanggal 10 April, HIT telah menyampaikan surat nomor 071 ya sekian-sekian
Perihal permohonan suspensi sementara perdagangan saham PT Humpus Intermoda. Surat nomor sekian-sekian, rencana delisting go privat. Nah, nanti kalau sudah go privat seperti ini ya teman-teman, dana teman-teman tetap aman sebenarnya ya. Jadi sudah tidak bisa ditransaksikan. Kayak gini. Yang dalam sebuah hitungan sejak pembukaan perdagangan efek 26 Maret hingga pembukaan berdasar lebih lanjut. Perusahaan akan mengikuti seluruh ketentuan kepada POJK ya. Nah, nanti HIT berencana menggelar RUPS LB ya, independen untuk menyatu rencana go privat dan delisting pada tanggal 21 Mei. Berarti kemarin sudah ya. Nah, ini berita terakhir yang saya tahu ini teman-teman ya, tinggal hasil daripada RUPS-nya ya nanti ya. Jadi ini kalaupun delisting di harga sekarang teman-teman ya, artinya sudah menyanggupi teman-teman ya. Ini padahal saya suruh bikin target ke sini ya, delisting duluan teman-teman ya. Jadi berarti kalau sudah ada listing go privat ya kemungkinan teman-teman duit teman-teman ya paling dibayarkan di harga sekarang ini gitu kan, harga sekarang ini. Tapi kita lihat beritanya apakah bisa ada penawaran teman-teman ya, ada penawaran dari seorang investor. Ya, saya emang nggak mau pingin sekian ya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi kita akan nunggu teman-teman apa yang akan dilakukan. Padahal di sini si Forex sudah mulai masuk di sini nih teman-teman nih. Ya, Forex sudah mulai masuk di sini. Walaupun sedikit tapi ada yang masuk gitu teman-teman ya. Ya teman-teman tenang aja karena ini suspensinya karena delisting aja. Itu aja yang mengajukan perusahaannya, jadi tidak bermasalah sebenarnya teman-teman ya. Tidak bermasalah secara bursa, tidak bermasalah, cuman keinginan dari seorang hitnya aja, seorang hit perusahaan hitnya aja pingin yaitu go privat aja teman-teman ya. Jadi bukan dari kesalahan-kesalahan yang telah dilampaui. Oke teman-teman, jadi tinggal tunggu informasinya aja ya. Terus pantau aja beritanya teman-teman karena tanggal 21 Mei kan sebenarnya sudah terjadi RUPS ya, sudah terjadi RUPS ya. Nanti kita cek lagi ya. Nih 21 RUPS ini nih. Berikut jadwal pelepasan masa delisting ya, tanggal 21 Mei tahun 2025. Nanti perkiraan tanggal pernyataan efektifnya tanggal 10 Juni. Nah, nanti pernyataan 10 Juni ini teman-teman ya. Pernyataan penawaran tenda sukarela final 12 Juni. Tenda sukarela tanggal 13 Juni, 12 Juli. Penawaran ini dia, perkiraan persetujuan Menteri Keuangan nanti 31 Juli nih baru mengajukan ke Menkumham gitu ya. Nah, ini tanggal 16 September ya, lama ya. Terus tanggal 16 September. Jadi kita ditunggu sampai 16 September teman-teman. Tinggal tunggu aja bagaimana akan delistingnya nanti secara otomatis kok teman-teman. Contohnya sudah delisting gitu ya. Nanti teman-teman ini kan tidak bisa ditransaksikan. Yang sudah punya sahamnya ya tinggal menego, bisa teman-teman nego nanti dari OJK diberitahukan tuh ya, dari BEA juga diberitahukan kok nanti teman-teman ya. Contohnya pengen nego di harga sekian gitu kan. Bisa jadi lebih bawah, bisa jadi lebih atas sesuai dengan keadaan keuangan daripada hit teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai itu ya informasinya ya. Nanti kita terus pantau teman-teman ya untuk hit ya, akan saya pantau terus kok. Biar saja jadi pengalaman gitu ya, buat saya pengalaman, buat teman-teman nanti pengalaman kita share teman-teman ya. Bagaimana kejadian hit itu akan jadi sejarah nanti ke depannya apabila terjadi sesuatu hal pun nanti kita jadi tahu teman-teman ya. Model kemarin proses konverter dari Pren ke XL Axiata gitu kan. Nah, jadi tahu kan teman-teman sekarang. Nah, jadi itu pengalaman teman-teman ya. Di pengalaman itu nanti ke depannya akan diberikan. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke hal itu ya udah saya punya pengalaman seperti itu. Jadi saya punya nilai poin teman-teman. Teman-teman kalau yang mengalami punya nilai poin, tunggu aja sampai bulan September. Nanti teman-teman yang merasakan istilahnya dampaknya share pengalamannya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk hit seperti itu ya. Jadi secara keuangan ataupun yang lain semua tidak masalah. Malahan terakhir juga revenue-nya kan bagus teman-teman ya. Mungkin untuk kuartal juga net income-nya bagus teman-teman ya. Karena kepinginan dari seorang hit aja yang mau, yaitu delisting secara sukarela. Oke teman-teman, untuk hit seperti itu ya. Oke, sampai hit aja dulu teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya. Nanti kita akan bahas mungkin kalau saya ada waktu kita bahas secara mandiri deh teman-teman hit ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk di rumah dan ciao.